Ada tips-tips untuk meredam 7 deadly sin, 7 dosa maut itu ya. Yang pertama kan supaya nggak sombong. Aku udah berusaha sekali berdoa, litani kerendahan hati. Di mana-mana ada rumusan doa yang udah diresmikan tetap dari gereja Katoliknya. Ada nihil obstat imprimatur, litani kerendahan hati. Aku juga udah berusaha sekali, berusaha silih dengan tata gerak, misalnya menyembah Tuhan gitu. Dalam konsekrasi, kalau lagi adorasi, membungkukkan badan gitu, berlutut. Kalau misalnya lagi misa kan ada ritual tata gerak, memuliakan Tuhan dengan tata gerak. Itu juga udah berusaha sekali nurunin egoku dan pride-nya aku diturunin gitu. Nah terus udah gitu kayak gerakan berdoanya menunduk gitu, fokus kepada Tuhan, itu juga seperti merendahkan hati. Kan itu tata geraknya membantu jiwa rohnya lebih kudus lagi juga. Aku udah berusaha sekali berdoa ke Tuhan, siapalah aku ini Tuhan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku sungguh tidak pantas, kan ada rumusan doa dari salah satunya gitu ya. Kalau misalnya lagi mau berdoa apa atasnya sebelumnya, aku sungguh tidak pantas. Maksudnya itu bukannya nggak pasti keterima Tuhan, tapi itu seperti rumusan doa melambangkan kerendahan hati. Aku berusaha yang kedua, mengatasi iri hati. Aku sih kemarin-kemarin udah baca di buku majalah inspirasi dari psikologi, udah berusaha sekali tahu sendiri kebaikan keburukan orang di dunia nyata, kenapa bisa mencapai prestasi. Misalnya dia jadi artis yang di panggung drama musikal apa, misal aku nggak iri. Kenapa? Karena aku udah berusaha mikir-mikir kalau di posisi dia dengan segala perjuangannya belum tentu aku bisa mencapai itu. Jadinya nggak iri hati ya, orang di dunia nyata udah berusaha berjuang untuk bersiap-siap meraih prestasi-prestasi apa gitu. Jadi emang kalau dia yang meraih prestasinya itu ya they deserve it, maksudnya gitu ya. Terus udah gitu nulis renungan tentang nggak iri hati kenapa gitu, dengan merenungkan firman Tuhan yang dibawa tulisan renungan sendiri. Itu udah mengikis kerendahan, bukan mengikis kerendahan, mengikis iri hati. Jadi kalau di dunia nyata dengan orang ngomongin kayak gitu, ya udahlah, itu emang jatah pahalanya dia, emang rezekinya dia untuk punya sesuatu apa gitu. Aku tidak iri hati, tidak mau barang istri apa kepemilikan orang lain yang bukan hakku ya begitu ya. Yang ketiga, mengatasi serakah. Misal orang di dunia nyata udah berusaha sekali berbagi dengan sesama, misalnya ada acara baksos ataupun minimal sedikit ya, ada stand-stand yang dijual di depan halaman gereja, itu untuk dana yayasan ini, untuk pembangunan gereja ini itu, atau untuk dana gereja apa, untuk acara gereja apa gitu. Nah itu sebenarnya udah berusaha berbagi dengan sesama selain kolekte intensi sehari-harinya. Yang keempat, berusaha sekali tidak dosa kemalasan. Udah, kalau misalnya aku ibu rumah tangga, udah berusaha rajin sehari-harinya kegiatan beres-beres rumah apa, sehari-harinya juga berusaha hidup yang aktif. Sebenarnya manusia itu ditakdirkan hidupnya dinamis, aktif, dan juga bergerak gitu, maksudnya nggak cuman diem aja gitu. Kalau misalnya mengatasi rasa malas juga udah berusaha sekali doa novena Saint Joseph apa doa rumusan singkat melalui perantaraan Saint Joseph, foster father of Jesus. Ya Tuhan, aku mohon ampun melalui perantaraan doa salah satunya. Ya Tuhan, aku mohon ampun melalui perantaraan doa salah satunya atas segala bakat yang tidak terpakai, waktu yang kurang efektif, bakat kebaikan yang kurang kukembangkan ataupun kulalaikan gitu. Sebenarnya sehari-harinya udah berusaha hidup yang aktif. Yang berikutnya lagi ya, keberapa tuh ya? Pokoknya sampai 7 ada. Tidak dosa kelahapan. Aku udah berusaha pantang puasa pada masa-masa wajib yang diwajibkan oleh gereja juga. Selain itu sehari-harinya udah berusaha ngurangin porsi makanku, misalnya pagi, siang, sore porsinya dikurang-kurangin sedikit. Itu jadi kayak pantang-pantang puasa sedikit, puasa ringan gitu. Katanya satu-satu yang berbicara kepadaku setahu aja, kalau nggak bisa sampai puasa 40 hari juga nggak apa-apa, atau puasa 24 jam apa 12 jam gitu, misalnya pagi, siang, sore makan 3 kali seharinya, itu dikurang-kurangin porsinya, dan itu lumayan agak konsisten gitu, misalnya sebulan atau 2 bulan gitu. Nah itu juga udah lumayan sih mengatasi kecenderungan untuk dosa kelahapan.
Terus udah gitu gak hawa nafsu. Kenapa? Doa, salah satu doa wujudnya yang Santo Mikael, Rosario Santo Mikael, supaya hawa nafsunya lebih teratur gitu ya. Ada kan kalimat kayak gitu dari sananya. Bermati raga, aku juga udah berusaha bermati raga 8 bulan, terus berikutnya 8 bulan lagi, sampai seterusnya. Dan juga menjaga pikiran, perasaan, kehendak aku, apa yang aku baca, apa yang aku lihat, tidak berpikir jorok gitu. Dan juga yang berikutnya terakhir, mengatasi 7 deadly sin yang tentang marah. Aku udah berusaha sekali juga sabar. Ternyata kalau selain menyangkal diri gitu, kalau mau marah tahan, kalau misalnya sehari-hari kurang terbiasa, bisa juga melatih kesabaran. Ternyata kalau misalnya nggak marah berhubungan dengan buah roh kebaikan, buah roh kesabaran. Kalau mau ternyata berusaha sabar banget, mudah-mudahan nggak terlalu gampang marah. Jadi orang yang lumayan sabar banget emang gak gampang marah aslinya sih. Dan juga udah berusaha pakai logika, nggak terlalu kebawa-bawa perasaan, pikirannya lebih jernih lagi pakai logika. Diam dulu seberapa saat gitu, nggak kebawa-bawa perasaan. Terus berusaha latihan atur napas, misalnya sehari-hari bayangin firman Tuhan tentang nggak marah kenapa gitu, merenungkan firman Tuhan gitu. Jadi lama-lama atur napas, diem, meditasi firman apa meditasi ringan gitu, itu juga bisa memperbaiki sifat-sifat baik supaya nggak gampang marah.